Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat semua ya nak ya. Ya, hari ini kita pelajaran kimia ya. Sebelum kita mulai, coba ibu mau cek kebersihannya dulu nak. Kalau ada sampah-sampah tolong dibuang nak. Ya. Sampah buang. Ya, biar kelihatan bersih ya. Kalau bersih kan kita juga belajarnya enak kan? Iya. Sudah? Duduk. Ya, sebelum mulai ibu minta ketua kelas akan siapkan terus berdoa ya. Oh, siap. Sudah mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu absen dulu ya. Siapa nak yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ini ya? Alhamdulillah ya, sehat ya berarti ya. Masuk semua ya? Ini ya? Kan? Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, ibu mau nanya nih. Kalian pernah makan tempe nak? Ya, tempe ya banyak ya. Di pasar juga banyak tempe ya. Kalau melihat orang membuat tempe pernah tidak? Pernah ya? Pernah. Pernah melihat ya? Atau ini apa namanya rumahnya dekat dengan pabrik tempe ada? Ada yang dekat? Ada. Siapa? Oh, dekat ya? Pabrik tempenya itu nggak ada agak seberapa jauh dari rumah aja. Itu Justin? Ya, Dekat mana? Dekat rumah juga. Jadi ada 2 orang nah. Kebenaran ya. Nah, kalau pada pembuatan tempe yang dekat rumah ini ya, sudah pernah lihat kan ya? Kira-kira ada nggak sih limbahnya dalam pembuatan tempe itu? Ada ya. Nah, hari ini materinya kita tentang pengolahan limbah industri tempe. Ya, sebelumnya itu ibu akan membaca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Di sini 1, tujuannya mengajukan gagasan terhadap permasalahan limbah cair industri tempe. Kedua, menunjukkan berpikir kritis dalam mengolah data limbah cair industri tempe. Dan ketiga, memberikan solusi terhadap permasalahan limbah cair industri tempe. Ya, itu tujuan kita hari ini, materi hari ini ya. Sebelum kita lanjut, minggu kemarin sudah ibu bagikan kelompok ya.
Ambil kursi yang dari bawah yang saya. Ya Kak, ini udah ya? Ya, udah itu keluarnya. Sudah? Nah, ini di sini loh, Nak. Biar di sini. Ya, di sini. Ayo buruan ya. Yuk, duduk ke sekolah tadi. Akan mau ke sini. Ini yang ini sininya dari kelompok sini aja. Nah, yang kelompok sini sini itu. Sudah ya? Sudah ya? Sudah duduk berkelompok? Sudah? Ya, kalau sisinya digeser itu mejanya. Mana anak ya? Sudah ya? Sudah ya? Udah duduk berkelompok? Sudah? Ya, kalau sudah, Ibu akan membagikan ke LKPD. LKPD-nya satu orang, satu ya. Ya, sudah dapat semua ya? Ya, kemarin yang kelompok satu siapa? Kelompok satu. Satu juga. Kelompok satu siapa? Kelompok dua? Kelompok tiga?
Ya, di situ ada gambar apa? Perendaman ini ya. Perendaman kedelai. Terus merebus ya, merebus kedelainya. Terus itu ada pembuangan rebusan kedelai, diselopkan atau ada yang dibuang di sungai. Ya. Pada wacana, coba dibaca wacananya. Yuk. Sama teman-teman. Baca wacananya. Dibaca, jangan ngobrol. Diamati gambarnya. Ya. Diamati. Ada gambar merebus, ada gambar merebus kacang kedelai, ada gambar perendaman dan pembuangan rebusan air kedelai di selokan maupun di sungai ya, gitu. Dibaca wacananya. Sudah nak? Sudah? Nah, sekarang setelah kalian baca wacana dan mengamati gambarnya, di situ kalian harus mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dan merumuskan masalah dari wacana dan gambar yang ada tadi ya. Kalian identifikasi dan merumuskan masalahnya. Ya, sekarang kalian boleh identifikasi dan rumusan masalahnya tulis di LKPD-nya sekarang. Tulis. Ditulis. Bisa kalian mulai berdiskusi kelompok kan? Kelompok berdiskusi untuk mencari identifikasi dan merumuskan masalahnya. Yuk, boleh berdiskusi kelompok. Diskusi ya. Apa ini dan apa? Ya, identifikasinya. Ya, kalau kelompok ini apa? Apa? Udah identifikasinya? Ya, ya ditulis ya. Ini ya boleh berdiskusi. Berdiskusi kamu ngapain? Ayo kan kalau mau main-main jangan. Gak usah ikut pelajaran ibu. Ya? Iya. Yuk. Ditulis. Ada kedelai, ada gambar perendaman dan pembuangan. Ya. Kedelai
maju dikit nggak? Ini dia. Ada. Habis pena. Siap. Ada yang punya pena lebih nggak, Nak? Nih. Makanya disiapin dari rumah itu. Kelompok Jaskia. Ayo identifikasi. Udah? Belum lagi. Ya, lagi hari Sini. ya, lagi diskusi. Baru ketemu. Ya. Ya, identifikasi dan rumusan masalah itu kalian ambil dari wacana dan gambar yang tadi ya, yang di ADRKPD itu ya. Kalau masih ada yang bingung, yuk diskusi. Sudah belum? Belum? Identifikasi dan rumusan masalah dari gambar dan wacana pengolahan limbah SMP, limbah cair Sudah, kelompoknya siang udah? Tuh. Habis nih maju. Keluarkan. Lagi nih. Merit, kelompok Merit. Sudah. Yang ini kelompoknya semua? Sudah. Ya, tinggal kelompok Jaskia sama Arkan lagi ya. Sudah Arkan? Tiara udah? Kamu udah? Udah? Banyak kan? Udah ya? Ya, kalau udah Ibu minta berkelompok membaca hasil identifikasi dan rumusan masalahnya. Yuk, kelompok siapa yang duluan? Siapa? Ya, kelompok Jaskia. Apa identifikasi dan rumusan masalahnya? Udah baca aja. Udah tadi yang saya temukan, dan saya mengidentifikasi. Diterasin nak, diterasin. Saya mengidentifikasi beberapa dari wacana tersebut. Pertama, dari manakah sumber limbah cair? Ya. Kedua, dalam produksi tempe menghasilkan limbah apa saja? Terus? Dan saya tidak mengetahui kalau dalam terjadi pertanyaan atau rumusan masalah. Pertama, apa saja manfaat dari limbah? Kedua, adakah bahaya dari limbah cair? Ya, itu dari kelompoknya Jaskia ya, kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Nah, sekarang siapa lagi yang mau? Ya. Kelompok Faidarika. Siapa? Diterasin. Berdasarkan wacana yang saya baca tadi,
apa manfaat dari rebusan air kedelai. Terus untuk hal-hal yang tidak Jelasin lagi nak. untuk hal-hal yang tidak saya ketahui dalam bentuk pertanyaan atau rumusan masalah, bagaimana cara pengolahan limbah air cair dan apa saja metode pengolahan limbah cair. Ya, ini kelompoknya Federika. Kelompok dua. Ya, kelompok siapa? Siapa? Yuk, apa? Dikasih. Berdasarkan identifikasi wacana di LKPD, hal yang kami lakukan ulang dari nol. Ya. Dari hasil diskusi kami berdasarkan wacana di LKPD, yang pertama, limbah apa yang dihasilkan dalam proses pembuatan tempe, apa dampak yang dihasilkan dari pembuangan limbah tempe, dan hal yang kami ketahui dalam bentuk pertanyaan, air rebusan kedelai mengandung apa, dan yang kedua, limbah cair mengandung apa. Ya. Ya, kelompok mana lagi? Kelompok Aka. Ya, Aka. Yuk, siapa? Ada kota. Caca? Jadi yang kami temukan pada tes di atas, yang pertama, jadi yang kami temukan pada tes di atas, Ya. pertama, saya beri pertanyaan itu Jelasin, satu, Kak. apa saja kandungan limbah pada industri tempe? Dua, bagaimana proses pembuangan limbah pada industri tempe? Dan hal-hal yang tidak kami ketahui dalam urusan masalah, yang pertama, bagaimana analisis dampak dari pembuangan limbah cair tempe pada lingkungan? Dan yang kedua, bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk menanggulangi limbah cair tempe pada lingkungan? Ya. Sudah ya, udah semua ya. Itu identifikasi dan rumusan masalah masing-masing per kelompok kalian ya. Itu udah kalian dapat. Sekarang kalian tahap yang selanjutnya itu mencari informasi ya nak ya. Mencari informasi, identifikasi dan rumusan masalah kalian. Boleh kalian datangi atau kunjungi ya, kunjungi industri tempat pembuatan tempe ya. Boleh kalian kunjungi, kalian datangi itu, kalian tanya-tanya di sana ya. Kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian boleh konsultasi ke ibu ya. Mulai minggu depan kalian boleh konsultasi ke ibu nanya ya. Mulai minggu depan ya, konsultasi boleh tanya ke ibu tentang limbah cair tempe tadi ya. Boleh kalau belum paham. Baiklah, nanti bisa jadi minggu depan kalian boleh konsultasi ke ibu ya. Konsultasinya di luar pelajaran ya nak ya, jangan waktu masih belajar. Jadi kalian bisa datang ke ibu, kalau ibu lagi di kantor boleh datang ya. Kalau mau datang, telepon dulu atau hubungi ibu dulu ya. Baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Miss. Ya, kami dari kelompok 1, kami ada pertanyaan buat Miss. Jadi kan cairan limbah tempe itu ada cairan yang dicampur dengan starter air ini. Itu siapa itu? Oh ya, jadi kalian ini ya. Tadi ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kemarin juga kelompok berapa ya kalau udah ngumpul 2 ya. 2 itu juga ada konsul ya, katanya mencari kandungannya apa, terus manfaatnya apa. Ini kalian juga udah dapat kandungan manfaatnya sudah. Ini sekarang mau membuat ya, kalau ini ya misalnya pupuk cair itu bisa dibuat ditambah dengan apa. Jadi bisa ya. Nah, jadi kita kan dalam penugasan ini kita kan tidak sampai dengan produk, ya kan? Jadi kalian bisa hanya menulis prosedurnya aja, prosedur
kerja, iya kan? Nggak nyampe produk, jadi kita nggak usah sampai dapat produknya itu apa, membuat buku cairnya. Jadi ini hanya mencari rencana pengolahannya aja. Jadi yang kalian dapat bisa ditambah dengan starter SE4. Nah, kalau ibu baca juga lewat informasi, kalau kita tambah starter R4 itu konsentrasinya itu yang lebih bagus itu 5% konsentrasinya, ya. Jadi 5%. Nah, nanti ini kan kalian ada berapa kelompoknya? Ada 5. Ada 5 kelompok. Nah, ada 5 kelompok berarti nanti setiap masing-masing kelompok itu beda ya, konsentrasinya jangan sama, ya. Jadi beda ya. Udah itu aja. Jadi ingat ya. Nanti ada penugasan lagi ya yang kedua. Kapan? Datang aja, tanya sama ibu ya. Ya. Semangat ya. Sukses. Semoga jadi. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Bu, kami soal limbah cair tempe. Oh iya. Ya udah, kita duduk situ dulu. Ya, apa? Kami mau nanyain di kelompok kan temanya manfaat dari limbah cair tempe. Bener nggak sih Bu kalau misalnya limbah cair tempe itu bisa buat pupuk organik? Kalau ini kan kemarin kan kita lihat pada informasi kan, pada wacana kemarin di tadi kan pada limbah cair. Sini nggak apa-apa, duduk sini aja. Oh iya Bu, oke. Pada limbah apa? Tentang apa kemarin limbah cair Tempe. Ini kelompok berapa kemarin? Kelompok 2. Ini pada konsul pertama ini ya, baru pertama kan yang konsul pada limbah cair tempe itu kan kemarin ada ini ya, dari wacana ada kandungannya ya, ada manfaatnya. Terus bisa juga nanti kalian juga bisa mencari kolom ditanya kolom di sana kira-kira berapa hasil dari rendaman kedelai ya kemarin ya. Kolomnya itu ditanya nanti kira-kira gitu. Nah sekarang kalian mencari kandungannya ya, iya boleh, memang itu yang harus kandungan, manfaat, terus manfaat kandungannya apa gitu. Ya jadi apa yang kalian punya? Contohnya buat cairan limbah tempe itu buat pupuk organik gitu. Pupuk organik ya. Pupuk berarti kalau buat pupuk ya berarti buat pupuk dalam bentuk cair ya, bukan padat ya. Ya udah boleh. Jadi di kelompok ini kelompok 2 ya. Iya. Dijadikan pupuk Organik. dalam bentuk cair. Jadi udah. Kalau dia di penugasan ya cari manfaat kandung. Ingat kolomnya ditanya. Kalau kalian tanya di tempat pembuatannya ya, datengin. Terus bisa juga kalian foto ya, nggak apa-apa ya. Nanti ini konsul pertama, nanti konsul kedua datang lagi ya. Nanti bilang ke kelompok yang lainnya juga ya. Nah, ingat ya, ingat ada kandungan sama manfaat. Kolomnya ditanya kira-kira berapa yang dipakai, yang kebuang kan gitu ya. Baik. Terima kasih Ibu. Kami ke kelasnya Bu. Permisi. Ayo. Dikat aja. Kami udah nyampe, tinggal nulis laporannya aja. Sampai lah kok lagi mau nulis laporan cobaannya. Jadi gimana? Mas tempenya mau diapain? Ini kan dibuatin kelompok aja. Jadi apa? Jadi
Apa aja itu? Oh jadi ini ya pakai rendaman dari kemarin ya, rendaman dari kaca kedelai, terus nanti dicampur dengan starter ya. Tadi kamu pakai starter apa nih? Starter R4. Oh, iya. Terus ada kendalanya nggak? Enggak serius, Nggak ada. Cuman bisa. Jadi nanti berarti minggu depan kalian boleh apa namanya membuat mengerjakan percobanya ya. Jangan lupa di ini ya video ini kalian ini ya. Jadi kamu mau berapa? Limbah cair tempe percobaannya. Oh jadi nanti konsentrasinya berbeda. Oh jadi maka dia nanti memakai kemarin buat apa tadi? Buat tadi. Oh kemarin makna kandungannya sudah ya? Sudah. Sama apa? Kandungan manfaat. Udah dapat? Udah. Udah nanti ibu tunggu. Semangat ya. Ya masukin. Iya. Aduh. Nah, gitu, mantap. Anjing. Selesai tua. Ya.
Jangan bersuara. Semua ternyata. Kurang. Udah pas. Gak apa-apa, tuangin aja. Kerja sama. Semua. Tangan. Udah, masukin. Baik bener tuh. Benar. Gitu. Udah. Oke, mulai. Kita. Udah, jangan lama-lama. Oke, thank you. Oke, nah tahap selanjutnya itu kita mengembangkan dan menyajikan penyelesaian masalah, ya. Ini di sini kalian presentasi berkelompok yang sudah kalian dapat kemarin, ya. Identifikasi, mencari rumusan masalahnya. Kalian boleh presentasi dalam solusi yang apa yang kalian dapat, ya. Ya, di sini ya pada ini kan bawa untuk presentasinya atau pada sudah buat PPT-nya? Ya, baik. Ya, sini boleh kasih. Siapa duluan yang mau maju? Presentasi berkelompok? Kelompok siapa? Kelompok 1 ya, Siva. Yuk. Ayo sini, buat sini. PPT-nya. Ayo maju 1 orang. Kelompok 1. Ayo, siapa? Ya, baik. Maju. Bawa, presis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan
menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1, tentang pengolahan limbah cair industri tempe. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Alvin, dan ada Siva, Mardika, Wesanda, Eni Novasari. Dari pendahuluan kami, pertama, industri tempe merupakan salah satu sumber penghasil limbah yang berasal dari proses pengolahan kedelai hingga menjadi tempe. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi tempe yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dapat didaur ulang menjadi campuran untuk pakan ternak, namun limbah cair yang hanya dihasilkan harus diolah terlebih dahulu dalam suatu alat pengolahan di mana membutuhkan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, para pelaku usaha pada industri tempe membuang limbah cair langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Limbah cair industri tempe termasuk ke dalam organik sehingga dapat menyebabkan bau. Alat dan bahan yang pertama, alatnya itu satu buah botol, 2 buah baskom sedang, 3 pengaduk, dan bahannya 1 air rendaman kedelai sebanyak 300 ml dan Yakul 2 botol sebanyak 130 ml. Langkah percobaan yang pertama, mengambil air rendaman kedelai sebanyak 300 ml, kemudian tuangkan dalam ke baskom. Campurkan Yakul 2 botol ke dalam baskom yang telah diisi dengan air rendaman kedelai. Kemudian tuangkan campuran air rendaman kedelai dengan Yakult tersebut ke dalam botol, lalu fermentasi sampai 14 hari. Pembahasan VOC dari limbah tempe yang sudah terfermentasi sempurna akan memiliki aroma seperti urea. Pupuk cair tersebut bisa langsung digunakan untuk memupuk tanaman. Limbah cair dari hasil produksi tempe tentu saja mengandung beberapa zat bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah tempe sangat tinggi. Senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam limbah tersebut adalah karbohidrat, protein, lemak, dan minyak. Di antara keseluruhan senyawa organik tersebut, kandungan yang paling dominan adalah protein yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme di alam. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Luna, coba Luna kalau ada yang menanggapi atau menanggapi atau memberi masukan, boleh? Ada? Tidak ada? Ya. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Kelompok siapa lagi? Kelompok 2, ya. Bawakan garis listnya. Kelompok ini ya. Baik, mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidali Kaisa Putri dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang pengolahan limbah cair tempe. Di sini ada nama-nama kelompok. Saya sendiri Faidali Kaisa, ada Astri, Melinda, Adnan, dan Nika. Perkembangan perindustrian sampai saat ini telah berkembang pesat dan mengakibatkan terjadinya persaingan antar produsen untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Jenis industri yang ditawarkan pun cukup banyak dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Salah satunya itu industri pangan dan atau makanan. Industri tempe merupakan salah satu industri pangan yang mengolah hasil pertanian berupa kedelai yang difermentasi. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Tempe sebagai makanan dengan nilai kandungan gizi yang tinggi telah lama diakui. Menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSN pada tahun 2012, konsumsi tempe rata-rata orang Indonesia diperkirakan mencapai 6,45 kg. Tempe merupakan salah satu produk fermentasi. Untuk dapat menjadi tempe dibutuhkan jamur hizopus selama proses fermentasi berlangsung.
Selama proses fermentasi, biji-biji kedelai akan membentuk padatan yang kompak berwarna putih yang disebabkan karena adanya micelia, jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama alat botol dibutuhkan dengan 1 buah, baskom sedang 1 buah, pengaduk 1 buah, bahan air rendaman kedelai 300 ml dan Yakult 3 botol ber 195 ml. Langkah percobaan. Yang pertama, mengambil air rendaman kedelai sebanyak 300 ml, kemudian dituangkan ke dalam baskom. Yang kedua, campurkan Yakult 3 botol ke dalam baskom yang telah diisi dengan air rendaman kedelai. Yang ketiga, kemudian tuangkan campuran air rendaman kedelai dengan Yakult tersebut ke dalam botol. Dan yang terakhir, lalu fermentasi sampai 14 hari. Pembahasan. Tujuan dilakukannya praktikum pembuatan POC ini yaitu diharapkan mampu memahami cara pembuatan pupuk organik cair dari limbah organik. Adapun kegunaan dari praktikum ini diharapkan mampu untuk memanfaatkan dan mengolah limbah sayur dan buah yang kemudian dapat menjadi pupuk yang berguna bagi tanaman dan dapat pula dijadikan sebagai penghasil sampingan. Pupuk organik cair memiliki manfaat bagi tanaman, yaitu menyuburkan tanaman, menjaga stabilitas unsur hara dalam tanah, mengurangi dampak sampah organik di lingkungan sekitar, membantu revitalisasi produktivitas tanah, dan meningkatkan kualitas produk. Jadi kesimpulannya, yang pertama, percobaan dilakukan untuk mengetahui solusi untuk menanggulangi limbah cair tempe pada lingkungan. Yang kedua, limbah cair hasil produksi tempe tidak lagi dibuang ke selokan sehingga tidak menyebabkan bau di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, limbah cair hasil dari proses pembuatan tempe ini mengandung protein yang cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan pupuk organik cair atau POC dengan bantuan mikroba sebagai starter tambahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Ada yang ingin menanggapi atau yang ingin ditanya? Tidak. Tidak ada? Tidak ada kelompok 4? 3, 2, 1? Tidak ada ya? Paham ya? Sekarang lanjut ke kelompok 3. Bawa kan? Bawa. Ya, ini yuk, maju. Ayo nak, maju. Mana prestis? Kelompok 3. Ini kan, bisa kan ini kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan dari kelompok 3 tentang pengolahan limbah cair industri tempe dengan pupuk organik cair. Saya ingin memperkenalkan kelompok saya, kelompok 3. Saya sendiri Tiara Madania Cinsa, kemudian Zaskia, Rifki, Iksan, dan Anggun. Kemudian dari pendahuluan, perkembangan perindustrian sampai saat ini telah berkembang pesat dan mengakibatkan terjadinya persaingan antar produsen untuk dapat memenuhi permintaan konsumen. Jenis industri yang ditawarkan pun cukup banyak sesuai apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Salah satunya industri pangan atau makanan. Industri tempe merupakan salah satu industri pangan yang mengolah hasil pertanian berupa kedelai yang difermentasi. Kegiatan industri tempe tidak hanya menghasilkan produk akhir saja, melainkan akan menghasilkan produk samping yaitu berupa limbah. Limbah adalah buangan yang dihasil oleh
dihasilkan oleh proses produksi industri. Limbah hasil produksi tempe dibedakan menjadi dua, yaitu limbah cair dan limbah semi padatan. Limbah semi padatan dari hasil olahan tempe masih memiliki nilai ekonomis, sehingga seringkali dijual dan digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan limbah cair dari hasil produksi tempe tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga akan langsung dialiri ke saluran pembuangan. Limbah cair tempe ini diperoleh dari proses pencucian kedelai, proses perendaman, perebusan atau pemasakan. Dalam konsentrasi tersebut, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu adanya penanganan terhadap limbah. Selanjutnya, adanya tujuan. Pertama, untuk mengetahui kandungan limbah pada industri tempe. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembuangan limbah pada industri tempe. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari pembuangan limbah cair tempe pada lingkungan. Yang keempat, untuk mengetahui solusi untuk menanggulangi limbah cair tempe pada lingkungan. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Yang pertama, botol 1 buah, baskom sedang 1 buah, pengaduk 1 buah. Bahan, air rendaman kedelai 300 ml, yang perlu 4 botol 250 ml. Selanjutnya, langkah percobaan. Yang pertama, mengambil air rendaman kedelai sebanyak 300 ml, kemudian tuangkan ke baskom. Yang kedua, campurkan Yakult 2 botol ke dalam baskom yang telah diisi dengan air rendaman kedelai. Ketiga, kemudian tuangkan campuran air rendaman kedelai dengan Yakult tersebut ke dalam botol. Terakhir, limbah cair tempe yang sudah dicampur dengan Yakult kemudian disimpan pada suhu ruang selama 14 hari. Selanjutnya, kesimpulan. Limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Air bunga atau effluent atau limbah buangan dari pengolahan pangan dengan biological oxygen demand atau BOD tinggi dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas, dan insektisida. Apabila effluent dibuang langsung ke suatu perairan, akibatnya mengganggu seluruh keseimbangan ekologik dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan dan biota perairan lainnya. Salah satu industri pangan yang menghasilkan limbah adalah industri tempe. Sebagian besar dari proses produksi tersebut menghasilkan limbah. Limbah cair berupa air bekas rendaman kedelai dan air bekas rebusan kedelai ditampung di dalam septic tank yang telah dibuat oleh pengelola pabrik tempe. Namun tidak bisa dipungkiri limbah cair tersebut masih dibuang ke perairan sekitarnya. Limbah cair hasil produksi tempe tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan hanya langsung dibuang di perairan akan sangat mengganggu lingkungan di sekitarnya. Baik, sekian dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin menanggapi? Mau memberi masukan? Tidak ada? Tidak ada. Sudah, kita lanjut ke kelompok 4 ya. Terakhir ya, kelompok 4. Yuk, maju. Siapa? Perwakilan? Bawakan. Ya, bawa. Tes-tesnya yuk. Iya, pendating benar. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama saya akan memperkenalkan diri. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Lilis, Enda, Arfan, Alfi, dan Nastiti. Pendahuluan, tempe merupakan makanan keseharian masyarakat Indonesia. Tempe dapat diolah dalam berbagai varian masakan sehingga sesuai dengan selera banyak orang. Gizi yang dikandungnya membuat tempe menjadi santapan yang murah meriah dan menyenangkan. Namun dibalik itu, dalam pembuatan tempe juga menghasilkan limbah yang mengeluarkan bau tidak sedap dan juga dapat mengotori saluran air di sekitar rumah. Dan
Dari air buangan seperti air cucian, air rebusan, dan air rendaman kacang kedelai, dari satu kali proses pembuatan tempe bisa menghasilkan kira-kira 5 liter air rebusan kacang kedelai. Air rebusan kedelai yang dihasilkan memiliki warna kuning kecoklatan, berbau kedelai yang direbus dan berbuih putih. Namun dalam limbah cair rebusan kedelai terdapat kandungan unsur hara, fosfor, nitrogen, dan kalium yang sangat dibutuhkan untuk laju pertumbuhan tanaman. Tujuannya untuk mengetahui kandungan limbah pada industri tempe, untuk mengetahui proses pembuangan limbah pada industri tempe, untuk mengetahui dampak dari pembuangan limbah cair tempe pada lingkungan, untuk mengetahui solusi untuk menanggulangi limbah cair tempe pada lingkungan. Alat dan bahannya, alatnya ada botol 1 buah, baskom sedang 1 buah, pengaduk 1 buah. Bahannya ada air rendaman kedelai 300 ml dan Yakult 2 botol 130 ml. Langkah percobaan, mengambil air rendaman kedelai sebanyak 300 ml, kemudian tuangkan dalam baskom. Campurkan Yakult 2 botol ke dalam baskom yang telah diisi dengan air rendaman kedelai. Kemudian tuangkan campuran air rendaman kedelai dengan Yakult tersebut ke dalam botol. Limbah cair tempe yang sudah tercampur dengan Yakult kemudian disimpan pada suhu ruang selama 14 hari. Kesimpulannya, penggunaan VOC dari limbah cair tempe ternyata memiliki beberapa manfaat. Cara membuat pupuk dari limbah tempe dan cara aplikasinya tidak menyebabkan perubahan struktur tanah, walaupun sudah diaplikasikan berkali-kali. Mengandung bahan pengikat sehingga bisa diserap cepat oleh tanah. Kandungan alkohol dan hasil fermentasi VOC tersebut bisa dimanfaatkan untuk sterilisasi tanaman sehingga pertumbuhan patogen atau hama bisa dicegah. Mengandung asam giberelat atau giberelin yang dapat memacu pembungaan tanaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Ada yang ingin ditanya? Tidak ada? Ya, baik, boleh. Ya, sudah presentasi semua ya hasil kelompok kalian ya. Ya, sekarang tahap selanjutnya kita ya, baiklah Nak, sekarang kita tahap selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi masalah. Nah, pada kegiatan yang harus kalian lakukan itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang dipresentasikan oleh setiap kelompok tadi. Jadi, kalian simpulkan. Tulis kesimpulannya di LKPD kalian sekarang juga. Yang presentasi tadi ya, hasil presentasi kalian tadi, tulis kesimpulannya di LKPD sekarang juga. Ya, baik. Ya, ditulis presentasi. Diskusi ya, diskusi kelompok untuk menyimpulkannya. Ya, sambil Ibu ambil nilai ya, Naya. Tadi kelompok 1 kelompok 1 tadi ada Siva, terus Eni. Ya, boleh diskusi, Ibu mulai.
Melinda. Pai. Boleh diskusi ya, sambil diskusi ditulis di sini. Pai. Melinda. Astri. Astri. Adnan. Deka. Iya. Deka ya. Jadi ini kelompok 4. Ada siapa? Itu saya. Arsan. Oh iya, Lilis. Lilis. Enda. Alfi. Nastiti. Itu kelompok. Ada siapa? Tiara. Sambil diskusi ya. Sambil diskusi. Apa lagi? Anggun ya? Iksan ya? Udah? Kesimpulannya? Udah? Sudah. Kesimpulannya kelompok 1, apa kesimpulan kelompok 1? Dijelasin caranya? Kesimpulan yang kami dapat setelah melihat dan kesimpulan setelah melihat dan mendapati berbagai informasi dari kelompok kami mendapatkan solusi agar limbah bekas pembuatan Yang lain dengar. tidak mencemari lingkungan. Caranya dengan membuat limbah cair dari limbah pembuatan tempe dengan memberi starter Yakult sebanyak 2 botol dan air sebanyak 310 ml. Ya. Itu kesimpulan. Iya. Ya. Kalau kelompok 2 sekarang, kelompok 2 apa kesimpulannya? Jadi solusi yang kami dapat agar Dijelasin ya. jadi solusi Jadi solusi yang kami dapat agar limbah cair tempe tidak terbuang begitu saja dapat diolah menjadi pupuk cair menggunakan bantuan starter seperti Yakult, yang mana dengan bantuan starter ini dapat dihasilkan cair. Dijadikan pupuk cair. Pakai Yakult berapa botol? 2. Kelompok 1 tadi Yakultnya berapa botol? 2 juga. Tidak, nanti ini bisa ini tadi dan 2, ini dan 2, ini 4 ya, ini 3 ya bilangnya. Nah sekarang kelompok 3 ya, kelompok 3 dikeraskan Solusi yang kami temukan agar limbah cair tempe bisa dijadikan pupuk dengan cara ditambah dengan starter Yakult 4 botol dan 50 botol yang lain. starternya berapa? Yakultnya berapa? 4 botol. 4 botol. Jadi pupuk cair juga ya? Sama ya, jadi pupuk cair juga. Ada kandungan, manfaatnya juga ada. Dan sekarang kelompok 4. Yuk, kelompok 4. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah solusi yang kami dapat agar limbah cair tempe tidak dibuang bisa kami manfaatkan dengan menggunakan starter Yakult untuk membuat POC, pupuk organik cair. Kami menggunakan 3 botol Yakult sebagai starter. Oke, starter Yakultnya 3 botol. jadi dibuat POC juga ya? POC.
pupuk organik cair. Jadi, kesimpulan yang kami dapat setelah melihat dan mendapati berbagai informasi dari presentasi kelompok kami mendapatkan solusi agar limbah bekas pembuatan tempe tidak mencemari lingkungan. Caranya dengan membuat limbah cair dari limbah pembuatan tempe dengan memberi starter Yakult sebanyak 2 botol dan air sebanyak 310 ml. Ya. Itu kesimpulan. Iya. Ya. Kelompok 2. Sekarang kelompok 2 kesimpulannya. Limbah cair tempe tidak terbuang begitu saja, dapat diolah menjadi pupuk cair menggunakan bantuan starter seperti Yakult, yang mana dengan bantuan starter ini dapat dihasilkan pupuk cair. Untuk dijadikan pupuk Cair. cair. Pakai yang berapa botol? 2 botol. Kelompok 1 tadi yang ini berapa botol? 3. Ya, kelompok 3 dikeraskan. Solusi yang kami temukan atau limbah cair tempe bisa dijadikan pupuk dengan cara ditambah dengan starter Yakult 4 botol dan 50 fermentasi. Starternya berapa? Yakultnya berapa? 4 botol. 4. Dijadiin pupuk cair juga ya? Sama ya, jadi pupuk cair. Solusi yang dapat agar limbah cair tempe tidak dibuang bisa kami manfaatkan dengan menggunakan starter Yakult untuk membuat POC, pupuk organik cair. Kami menggunakan 3 botol Yakult sebagai starter. Oke, starter Yakultnya. Jadi dibuat POC juga ya? POC, pupuk organik cair. Dibuat pupuk organik. Ya, udah ya? Udah ya? Kesimpulannya udah semua kelompok sudah dibaca. Nah, pada limbah cair tempe yang kalian amati ya, yang kalian sudah datang kan ya, udah nanya-nanya ke pabriknya ya. Itu kalian mendapat apa? Dapat kandungannya ya. Terus manfaat kandungannya. Terus jadi ini semuanya 1, 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu membuat POC semua ya? Hanya pembedanya starternya yang kelompok 1 2, terus yang kelompok 2 juga 2, kelompok 3 tadi 4, kelompok 4 3 starternya, jadi beda. Nah, dari perbedaan starter tadi itu kan berarti Yakultnya begini beda-beda kan ya. Jadi yang paling baik itu kalau sudah kita identifikasi, yang paling baik itu memakai starter Yakult yang jumlah memakai 2 botol. Kalau starternya kebanyakan, itu hasil pupuk cairnya itu tidak baik, ya. Tidak baik hasilnya, tidak bisa dipakai. Jadi manfaat untuk POC ini itu untuk menyuburkan tanaman seperti apa? Seperti tanaman kangkung ya, kangkung itu. Jadi kangkungnya itu bisa subur, terus daun-daunnya itu bisa juga berwarna hijau. Jadi kelihatan segar gitu ya. Jadi, nah itulah pengolahan limbah cair industri tempe ya. Kalian bisa membuatnya menjadi pupuk cair atau pupuk organik cair (POC). Ya. Itu karena sudah kalian sudah bisa, hasilnya juga kemarin ada ya, kemarin fermentasi ya, sampai 14 kali kan ya. Oke nak, sebelum ibu akhiri kita akan melakukan evaluasi akhir ya, atau melakukan post test. Post test ini ibu akan menggunakan quizzes ya, menggunakan aplikasi quizzes. Nanti linknya ibu kirim ke grup kalian ya. Kalian kerjakan. Waktunya hanya 2 menit ya. Kalau udah selesai, sudah.
Oh iya. Ya, tuh di kelompok. Di grup. Dua menit. Waktunya 2 menit. Waktunya 2 menit ya. Waduh. Di grup, buka. Silakan kalian kerjakan. Ya, oke, selesai. Ya, selesai. Ya, selesai LKPD-nya. Dikumpulkan. Nanti hasilnya Ibu nilai ya. Ibu. Yuk, berkelompok. Mana? LKPD-nya ya. Kumpul. Ya, baiklah, sebelum kita tutup dari hari ini, ya minggu depan kita akan mempelajari faktor luas faktor kemarin kita sudah luas permukaan ya. Sekarang kita mempelajari materinya, minggu depan materinya ke faktor suhu. Ya. Baiklah, sekarang Ibu minta ketua kelas siapkan dan berdoa. Tas, 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 tas. Ah, iya. Semua siap? Doa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, terima kasih.